Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Munthalib di channel PCNU Kota Malang. Saya kali ini akan mengupas persoalan yang barangkali tidak banyak orang memahami bagaimana proses terkait dengan penanggalan hijriyah. Kebetulan kali ini kita akan menghadapi bulan Ramadan. Biasanya pada bulan Ramadan itu penentuan awal Ramadan terjadi perselisihan, perdebatan, bahkan perbedaan. Nah, kita ingin mengulas bagaimana sih kok bisa terjadi perbedaan. Apakah ini persoalan benar-benar persoalan metode atau persoalan yang lain. Karena itu saya mengundang Ustadz Miftahuddin Azmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Miftahuddin Azmi ini sekretaris Lembaga Falakiyah PCNU Kota Malang. Nanti kita akan bertanya bagaimana sih sebenarnya penentuan awal bulan di tahun Hijriah. Ustadz, tadi sudah saya sampaikan bahwa seringkali terjadi perbedaan penentuan awal bulan Hijriah. Yang paling sering terutama adalah penentuan Ramadan, penentuan Syawal. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya awal penentuan kalender Hijriah. Bagaimana sejarahnya mungkin bisa. Baik. Terima kasih Mas Thalib. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Jadi begini, dalam sejarah kalender Hijriah itu tidak bisa dilepaskan dari Khalifah Umar bin Khattab. Penentuan awal bulan atau kalender Hijriah itu belum ada pada zaman Nabi. Nah, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab itu baru ada inisiatif untuk menentukan atau membuat kalender Hijriah. Tepatnya ketika Khalifah menerima surat dari berbagai gubernur datang ke ruang kerjanya mungkin sekarang. Nah, ternyata surat itu tidak ada kalendernya, nggak ada tanggalnya. Nah, ini yang kemudian Khalifah Umar ini bingung, mau dibalas yang mana dulu. Akhirnya Khalifah Umar mengumpulkan seluruh sahabat-sahabat besar untuk bagaimana upaya membuat kalender Hijriah atau kalender Islam. Nah, seperti itu. Khalifah mengumpulkan itu semua sahabat-sahabat besar. Dan semua setuju bahwa kita harus membuat kalender Islam atau kalender Hijriah. Seperti itu. Banyak usulan yang diberikan oleh para sahabat. Awal mula kalender Hijriah itu dimulai dari mana? Apakah dimulai saat Nabi dilahirkan? Dimulai saat Nabi diangkat menjadi Rasul? Atau ketika Rasul itu Isra Mi'raj? Atau ketika Rasul hijrah? Singkat cerita, akhirnya seluruh sahabat sepakat bahwa awal mula kalender Hijriah itu dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib, Madinah pada saat ini. Seperti itu Mas Thalib. Nah, sebelum menggunakan kalender yang sudah ditetapkan itu tadi oleh Khalifah Umar Jatiri, mereka pakai apa sebelumnya? Belum ada. Jadi belum ada kalender pada masa Nabi. Maka ini adalah sebuah ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan ini membawa kemaslahatan. Jadi kembali ke persoalan sering terjadi perbedaan. Iya. Ini faktornya sebenarnya apa sih sebenarnya? Pertanyaan yang bagus ini Mas Thalib. Jadi begini, di Indonesia sebenarnya umat Islam itu dalam menentukan kalender Hijriah atau kalender Islam itu menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode hisab dan yang kedua adalah metode ru'yat. Nah, metode hisab ini digunakan oleh saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah. Dia cukup menghitung kondisi hilal. Jadi tinggi hilal ketika akhir bulan tanggal 29 misalkan, ketika ketinggian hilal itu sudah di atas ufuk, maka mereka bisa menentukan. Cukup dihitung saja. Hilal itu apa kira-kira? Hilal itu adalah posisi bulan yang pertama kali muncul pada saat awal. Itu namanya hilal. Jadi ufuk, kalau ufuk? Nah, kalau ufuk itu ya semacam batasan
yang sekiranya hilal itu, jadi ketika dia di atas ufuk, dia bisa tidak dilihat. Nah, ketinggian hilal itu harus di atas ufuk untuk bisa dilihat, tapi harus ada kriteria-kriteria tertentu agar hilal itu bisa dilihat. Bagi teman-teman Muhammadiyah, mereka tidak peduli dengan kriteria tinggi hilal itu. Yang penting ketika hilal sudah di atas ufuk, berapapun ketinggiannya ketika dihitung itu, maka itu sudah masuk bulan baru. Nah, itu seperti itu. Itu menggunakan metode hisab. Sementara kalau kita di Nahdlatul Ulama itu menggunakan metode ru'yat. Ru'yat itu melihat. Melihat apa? Melihat hilal. Makanya namanya ru'yatul hilal. Kan seperti itu. Jadi aktivitas hilal itu kemudian kita lihat apakah hilal itu tampak atau tidak. Makanya namanya ru'yatul hilal. Kalau seandainya tampak, maka esoknya langsung masuk bulan baru. Misalkan begini nih, hari ini misalkan, jadi gini Mas Tholib, aktivitas untuk melihat hilal atau ru'yatul hilal itu pasti dilakukan tanggal 29. Oke. 29 akhir bulan, mau Rajab, mau Sya'ban, kalau menentukan Ramadan berarti 29 Sya'ban, kan begitu. Nah, misalkan hari ini tadi itu tanggal 29 Sya'ban. Teman-teman itu baik di NU ataupun di Muhammadiyah itu menghisap dulu, menghitung dulu. Jadi misalkan di Muhammadiyah mereka menghisap, oh ternyata menghitung ketinggian hilal pada tanggal 29 itu sekian nih, 1 derajat misalkan. Maka jauh-jauh hari teman-teman Muhammadiyah itu sudah bisa menentukan bahwa Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 jatuh pada tanggal 11 misalkan hari Senin 11 Maret misalkan. Seperti itu. Karena mereka nggak butuh ru'yat. Sementara kita di Nahdlatul Ulama, selain dihitung, harus juga diru'yat. Hisab itu hanya pelengkap saja. Nah, andaikan dihitung, kok kemudian ketinggian hilalnya di bawah kriteria, maka jika ada orang yang melihat hilal itu, maka dia diragukan. Maka Nahdlatul Ulama itu mempunyai kriteria seberapa tinggi hilal itu bisa dilihat. Saat ini Nahdlatul Ulama mempunyai kriteria ketinggian hilal itu adalah 3 derajat dan elongasinya 6,4. Elongasi itu sudut matahari dan bulan. Oke. Seperti itu. Ini yang kemudian terjadi perbedaan. Jadi sebenarnya hisab pun sebenarnya sudah cukup sebenarnya kalau misalnya itu sudah sesuai secara akademis, secara teori teknologi, hisab saja sebenarnya kan sudah sah, belum lengkap. Saya kira ini saya berbicara di sini bukan berarti menyalahkan metode hisab ataupun yang lainnya, tapi begini, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa kita di Nahdlatul Ulama itu menentukan kriteria 3 derajat ketinggian hilal dan elongasinya 6,4 itu setelah mendapatkan saran atau bukan mendapat saran, mendapatkan kesepakatan Menteri Agama dan aliran-aliran agama yang lain. Aliran agama yang di Indonesia seperti itu. Ormas di Indonesia. Ya, Ormas Indonesia. Nah, begini. Jadi kalau mengatakan loh kan sudah ilmiah, sudah bisa saja diterima. Bagi Muhammadiyah mungkin demikian. Ketinggian 1 derajat kan sudah ilmiah itu. Oke. Bisa ditentukan awal bulan Hijriah. Tetapi bagi Nahdlatul Ulama, bagi Persis, bagi Kementerian Agama, ketinggian hilal yang 1 derajat itu riskan sekali. Kenapa kok demikian? Karena bisa jadi dan sering terjadi di lapangan, ketinggian 1 derajat itu tertutup oleh cahaya matahari. Oke. Nah, sehingga tidak bisa kemudian dijadikan dasar bahwa itu sudah masuk bulan baru. Seperti itu. Oleh sebab itu saat ini akan sering terjadi perbedaan Ramadan yang akan datang ini bisa jadi kalau saya membaca data-datanya, saya menghitung itu bahwa hilal nanti pada awal Ramadan itu masih di bawah kriteria Nahdlatul Ulama, kriteria Menteri Agama, dan Persis juga seperti itu, di mana kriteria menurut Menteri Agama, NU, dan Persis, hilal itu bisa dilihat masuk bulan baru jika ketinggiannya 3 derajat. Sementara nanti ini
akhir bulan Sya'ban tanggal 29, itu ketinggian hilal tidak sampai 3 derajat. Tapi sudah di atas ufuk. Nah, ada yang 1, tertinggi 2. Lebih aman nunggu sampai 3. Bukan lebih aman, tetapi memang menggunakan patokan yang berbeda. Oke. Kita tidak bisa memaksa Muhammadiyah untuk mengikuti NU yang ketinggiannya 3 derajat, dan juga Muhammadiyah juga tidak boleh memaksa NU untuk mengikuti dia yang hisab. Artinya ada potensi berbeda lagi nih? Pasti. Oh pasti ya? Pasti akan berbeda. Mas Tholib, perlu diketahui bahwa kriteria 3 derajat ini yang digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, itu terjadi pada tahun 2022. Tepatnya tahun 1443 kalau tidak salah, Hijriah. Pada saat itu Kementerian Agama itu sudah lama diusulkan oleh ada komunitas menteri agama namanya Mabims. Mabims itu komunitas menteri agama wilayah Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Oke. Nah, pada tahun 2009 itu komunitas atau kelompok diskusi di bawah naungan Menteri Agama yang 4 negara tadi itu, terutama yang terkait dengan awal bulan itu memberikan solusi atau memberikan tawaran bahwa sebaiknya tinggi hilal itu jangan 2 derajat, tapi 3 derajat. Kenapa kok demikian? Karena begini, Nahdlatul Ulama, kemudian Menteri Agama, sebelum tahun 2022, itu ketinggian hilal itu cukup 2 derajat. Jadi kalau sudah 2 derajat, maka kemungkinan untuk dilihat itu tinggi. Nah, tetapi pada tahun 2022, Menteri Agama menetapkan, namanya kriteria Neo Mabims, kriteria Menteri Agama baru terkait tinggi hilal. Sebelumnya 2 derajat, sekarang menjadi 3 derajat. Itu mulai tahun 2022 dan ditetapkan saat penentuan awal bulan Syawal. Oke. Begitu. Kalau misal begini, ketika hilal sudah di atas ufuk, ternyata itu tidak bisa terlihat di Indonesia. Iya, iya. Bagaimana solusinya? Iya, jadi begini Mas Tholib, ada hal yang perlu diketahui bersama bahwa kriteria Nahdlatul Ulama ini sudah dilaksanakan atau mendapatkan rekomendasi ketika muktamar di Lampung. Muktamar di Lampung. Salah satu rekomendasi muktamar di Lampung pada saat itu adalah menggunakan jika hilal ini tingginya sudah mencapai 3 derajat, elongasinya 6,4. Sebelum menjawab itu Mas Tholib, saya tambahkan dulu. Jadi begini, misalkan ketinggian hilal itu di seluruh wilayah Indonesia itu sudah memenuhi kriteria untuk bulan Syawal yang akan datang, Idul Fitri, itu saya hitung, itu kriteria ketinggian hilalnya itu sudah memenuhi kriteria lebih dari 3 derajat. Maka asumsi saya, pendapat saya saat ini, karena kita di NU itu kan tidak boleh menetapkan jauh-jauh hari, tapi harus mengikuti ikhbar dari PBNU, kan seperti itu. Berbeda kalau dengan Muhammadiyah yang sudah bisa menetapkan jauh-jauh hari. Nah, saat ini ketika saya menghitung data hilal, potensi perbedaan untuk awal puasa Ramadan yang akan datang ini, sebentar lagi ini potensi berbedanya sangat tinggi. Sekali lagi saya katakan potensi, karena kita harus mengikuti ikhbar dari PBNU dan juga isbat dari pemerintah. Kenapa kok berbeda? Karena memang ketinggian hilalnya berbeda. Bisa jadi Muhammadiyah akan berpuasa lebih dulu. NU akan berpuasa belakangan, termasuk pemerintah. Seperti itu. Nah, kemudian pada bulan Syawal itu potensi, sekali lagi saya sebagai sekretaris Lembaga Falakiyah, maka bicaranya potensi, bukan ketetapan. Potensi untuk lebaran bersama itu tinggi. Kenapa? Karena pada akhir bulan Ramadan, hilal awal bulan Syawal, itu kriterianya sudah di atas 3 derajat. Maka peluang untuk dilihat itu sangat tinggi. Ramadannya berbeda. Ramadannya berbeda. Syawalnya sama. Jadi bisa saja Muhammadiyah berpuasa 30 hari, Nahdlatul Ulama pemerintah dan persis 29. Ini kayaknya kabar menggembirakan juga ini kayaknya bagi menggembirakan bagi orang NU. Bahkan kalau sudah Ramadan begini Mas Tholib, banyak yang WA ke saya.
Pak Asmi, bagaimana kalau saya pesan yang Ramadan 25? Nah, kan gitu. Nah, ini yang kemudian hanya jok-jok saja Ya. kan. Nah, itu seperti itu. Oke, kenapa sih sebenarnya begini? Eh, Tadi menyebut bahwa hisab itu kurang lengkap gitu aja ya. Tetapi berbagai case atau kasus bahwa penentuan gerhana misalnya, gerhana bulan, gerhana matahari, itu kan metodenya juga hisab. Bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya itu sudah dihitung dan pas. Jamnya pas, harinya pas, menitnya dan detiknya juga pas. Artinya bahwa dengan metode hisab itu bisa menentukan waktu, hari, jam, detik itu bisa pas ketika melihat gerhana. Tapi ketika melihat awal bulan, itu kok seolah-olah hisab ini tidak cukup kalau belum melakukan ru'yah. Ini logikanya bagaimana kira-kira? Iya, begini. Sejak awal saya tidak mengatakan bahwa hisab itu kurang pas atau hisab itu tidak sempurna. Saya di Sekretaris Lembaga Falakiyah NU Kota Malang tidak mau berpolemik tentang itu. Saya mengatakan bahwa yang digunakan oleh teman-teman di Muhammadiyah sebagai dalam menentukan kalender Hijriah dengan menggunakan metode hisab itu ada ilmunya, ada dasarnya, dan itu boleh-boleh saja. Seperti itu. Kami di Nahdlatul Ulama juga punya dalil. Seperti halnya sumuli ru'yati dan seterusnya itu kan, berpuasalah ketika melihat hilal dan seterusnya, seperti itu. Maka perbedaan ini saya kira selesai untuk dipertentangkan. Nah, perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan tetapi untuk dipertemukan. Bahkan kalau saya sebagai sekretaris lembaga falak justru senang kalau ada perbedaan seperti ini. Setidaknya libur bisa 2 kali kan begitu Mas Thalib. Nah, kemudian seperti pertanyaan Mas Thalib tadi, kenapa kalau di gerhana kok bisa dihitung dan bisa presisi tepatnya? Di NU pun juga demikian. Maksud saya NU itu tidak hanya sekedar hisab tapi juga ru'yat. Hisab itu adalah pendukung dari ru'yat. Ru'yatnya yang inti. Itu satu. Yang kedua adalah beda case kemudian antara gerhana dengan penentuan awal bulan. Kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau penentuan awal bulan jelas ada kriteria-kriterianya. Kita menggunakan ru'yat dengan ketinggian sekian. Kalau kita melihat kasus atau fenomena gerhana, metode yang kita gunakan sama. Kita menghitung, nggak perlu di ru'yat. Ya jelas akan ru'yat namanya gerhana, kan begitu kan. Kalau mau kemarin kapan hari kita diundang ke PWNU untuk bersama-sama melihat gerhana matahari di Masjid Al-Akbar. Nah, setelah sholat, kemudian jamaah diajak untuk melihat gerhana matahari dengan kacamata yang khusus seperti itu. Jadi case-nya berbeda, kemudian tidak bisa dipersamakan antara peristiwa gerhana dan penentuan awal bulan. Beda ya, beda kasus seperti ya. Itu. Iya. Nah, ini langkah dari NU untuk melakukan proses ru'yat bagaimana? Nanti biasanya di mana kalau di sini? Oke, jadi gini Mas Thalib, kebetulan di Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, letak geografis tidak memungkinkan untuk melaksanakan ru'yatul hilal. Ada beberapa di pantai selatan, itu mana saya lupa, itu juga tidak memungkinkan. Di pendopo kantor Bupati Kabupaten Malang pernah sering dilakukan, tapi jarang kelihatan. Teman-teman lembaga falakiyah itu biasanya berkolaborasi dengan lembaga falakiyah yang lain. Kita sering diundang ke Gresik, Condrodipo. Condrodipo itu sering melihat hilal dan juga sering menjadi atensi dari lembaga falakiyah PBNU. Itu tidak bisa ya dilihat di gedung paling tinggi di Malang itu? Soalnya di Malang ini terhalang oleh gunung. Kita sudah cukup lama itu melakukan survei lokasi yang cocok untuk ru'yat, dan ini yang kelemahan kita karena memang dan itu kita tidak bisa kemudian mapras gunung kan tidak mungkin juga kan begitu. Itu terus kemana kalau untuk tahu kita di Malang? Gini Mas Thalib, jadi begini, teman-teman di Lembaga Falakiyah Kota Malang biasanya kita sebar. Mereka mau kemana kita fasilitasi. Kita ke Pasuruan kita fasilitasi. Ada yang ke Gresik silakan, ada yang ke Lamongan silakan. Itu seperti itu Mas Thalib. Terus gini, sebenarnya lembaga falakiyah itu tugasnya ya hanya
setahun sekali itu ya kayaknya ya? Bukan Mas Thalib. Jadi begini, sebelum saya menjawab itu Mas Thalib, ada hal penting juga yang perlu saya sampaikan juga bahwa begini, kita itu kemarin pada Muktamar NU di Lampung, itu salah satu poin penting yang ditetapkan adalah penentuan QRNU. Jadi QRNU itu Qot'i Ru'yat Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi tadi kita membicarakan bahwa imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu adalah potensi hilal bisa dilihat ketinggian tertentu. Jadi imkanur ru'yat Nahdlatul Ulama, potensi hilal yang mungkin dilihat itu ketinggiannya adalah 3 derajat. Yang kita sampaikan tadi. Itu namanya IRNU. IRNU. Imkanur Ru'yat Nahdlatul Ulama. Yang Qot'i Ru'yah. Nah, yang Qot itu gimana? Ini begini. Jadi misalkan seluruh Indonesia itu tidak bisa melihat hilal. Oke. Nah, tapi sebelum bahas ke sana, kalau misalkan begini Mas Thalib, jadi nanti ketika tanggal 29, kayak misalkan Sya'ban ini, karena ketinggian hilalnya ini rendah, maka di dalam NU itu menggunakan istiqmal namanya. Istiqmal itu menggenapkan jumlah hari pada bulan tertentu dari 29 ke 30. 30, oke. Nah, maka Sya'ban ini nanti 30. Kan begitu. Kalau Muhammadiyah Sya'ban hanya 29. Kan seperti itu. Nah, itu namanya istiqmal, menggenapkan jumlah hari. Jadi 29 ke 30. Karena memang tidak bisa melihat hilal. Seperti itu. Dan itu yang tidak bisa melihat hilal adalah se-Indonesia. Andaikan di Malang, di Jawa Timur tidak terlihat semua, tapi di Papua terlihat, maka kita mengikuti Papua. Oke. Asalkan syarat ketinggiannya terpenuhi, 3 derajat tadi. Kita tidak bisa menerima kesaksian dari Papua, sementara tinggi hilalnya hanya 2 derajat. Maka kesaksian itu menjadi ditolak. Nah, itu seperti itu. Pedomannya seperti itu. Maka jika ketinggian hilalnya misalkan seluruh Indonesia ini 3 derajat katakan pada tanggal 29. Bentar, untuk melihat ru'yat itu apakah hanya lembaga khusus atau siapapun? Misalnya di Papua misalnya, tidak ada petugas khusus yang bisa melihat ru'yat, tapi ada orang biasa gitu menyatakan gimana? Jadi begini, kita itu di NU punya lembaga falakiyah yang pasti ketika Ramadan, sebenarnya kita setiap hari Mas Thalib untuk ru'yat itu, setiap akhir bulan pasti. Cuma kita itu kan ngertinya pas Ramadan, Syawal, Dzulhijjah kan begitu. Padahal kita setiap hari begitu. Berarti falakiyah tiap bulan melakukan itu ya? Dan iya, tiap bulan, dan tidak hanya sekedar ru'yat saja. Tadi kan pertanyaannya begitu tadi. Nah, kembali lagi ke tadi, siapapun boleh ru'yat, tetapi kita juga kita mengetahui dari mana dia. Seperti itu. Di BRIN itu ada Profesor Thomas Jamaluddin. Itu juga beliau pakar astronomi. Nah, kemudian ada beberapa lembaga yang lain yang itu di pesantren punya lembaga falakiyah, punya lajnah falakiyah. Di Pamekasan ada, di Jember ada, dan seterusnya. Jika misalkan mereka melihat hilal, ternyata orang-orang lembaga falak tidak ada yang melihat hilal tuh, tapi dia melihat hilal. Dan ketinggian hilal memang memenuhi kriteria imkanur ru'yat tadi yang 3 derajat. Tadi. Ketika ada orang pesantren melihat dan dia tidak tergabung dalam lembaga ru'yat, lembaga falak, maka kesaksiannya bisa diterima. Dan nanti ada berita acaranya. Bagaimana bentuk bulannya, pada jam berapa, dan seterusnya. Tapi sebenarnya bisa tak itu dilihat dengan mata telanjang? Kita menggunakan alat. Makanya menggunakan teleskop. Artinya kan orang biasa kan tidak bisa juga. Tidak bisa. Harus pakai alat kan? Harus pakai alat. Seperti itu Mas. Misalnya nelayan, itu kan tidak mungkin? Tidak mungkin. Harus pakai alat. Tetapi begini, ada beberapa teman kami itu yang karena sudah seringnya begitu, maka dia sudah kasat mata itu menjadi yang lumrah. Seperti itu. Mas Thalib, sebelum kita lanjutkan, ini yang mau penting saya sampaikan tadi. Jadi begini, jadi kalau tadi kan ketika hilalnya di bawah ufuk tidak terlihat, itu pasti, maka istiqmal, kan begitu kan. Nah sekarang di Indonesia, anggap saja nanti Syawal itu kan hilalnya sudah tinggi itu, memenuhi kriteria imkanur ru'yat. Ternyata pada saat itu se-Indonesia ini mendung. Mendung kan? Tidak kelihatan semua. Tidak kelihatan semua nih. Tidak kelihatan semua.
maka seharusnya yang demikian itu berarti istiqmal. Kan begitu toh? Oke. Karena tidak kelihatan, digenapkan. Ramadan menjadi 30, andai saja. Nah, itu seperti itu. Tetapi ada, makanya saya katakan pada saat muktamar di Lampung itu ada salah satu kebijakan atau rumusan yang mengatakan bahwa jikalau elongasinya, jadi sudut antara matahari dan bulan itu 9,9 derajat, maka menafikan istiqmal, meniadakan istiqmal. Misalkan begini Mas Thalib. Jadi ketika nanti Ramadan, ketinggian hilalnya sudah 4 derajat katakan. Oke. Ya. Elongasinya, jadi sudut matahari dan bulan, itu kalau sudah 10 derajat, walaupun se-Indonesia tidak kelihatan ketika Ramadan menentukan Syawal, maka bukan istiqmal namanya. Tetap masuk bulan Syawal. Oh, gitu. Itu yang saya sebut tadi qat'i ru'yat. Ada nilai-nilai tertentu yang jika nilai itu terpenuhi, maka sudah masuk bulan baru. Walaupun ketika ru'yat tidak terlihat hilalnya. Namanya elongasinya. Loh, sebentar. Kalau ru'yat tidak terlihat, untuk mengetahui elongasi dari mana? Elongasi itu bukan melihat, tapi jaraknya. Jadi mengetahui posisi. Kan jarak, kan kalau melihat jarak kan harus melihat. Ada gerak bulan itu bisa dideteksi Mas Thalib. Jadi dia itu masih di bawah ufuk, kan begitu kan? Dia di bawah ufuk bisa dilihat, bukan bisa dilihat, pergerakannya bisa dikira. Jadi ada teleskop itu yang bisa melihat pergerakan secara nah itu. Tapi posisinya hilal itu tidak kelihatan. Jadi ketika dihitung nanti posisi hilal itu masih di bawah ufuk itu bisa, ada hitungannya, hitungannya. Jadi ketika sudah 9,9 derajat, maka walaupun tidak terlihat se-Indonesia, maka besok tetap masuk bulan baru. Oke. Seperti itu. Baik, jadi ini pertanyaan saya mungkin yang terakhir ya. Fenomena perbedaan penentuan bulan, ini apa hanya terjadi di Indonesia? Di Arab Saudi terjadi nggak kayak gitu? Iya Mas Thalib. Jadi begini, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini, fenomena penentuan awal bulan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Arab Saudi juga pernah. Oh, pernah terjadi? Pernah terjadi. Beda itu ya? Berbeda. Dan yang lebih menarik itu di Arab Saudi itu pernah keliru dalam penetapan hari raya. Oh, pernah terjadi? Pernah terjadi. Saya lupa tahun berapa. Jadi puasa itu hanya 28 hari. Wih. Hanya 28 hari. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan kalau dia itu kan ada QRN tadi, qat'i ru'yat tadi. Nah, sehingga apa Mas Thalib? Ramadan hanya 28 hari. Nah, setelah Syawal, pemerintah Saudi langsung memberikan kebijakan untuk mengqadha puasa kepada seluruh warga. Oh. Nah, untuk menghindari seperti itu makanya kemudian NU menggunakan kriteria qat'i ru'yat tadi itu. Nah, jika nanti memang tidak terlihat, maka tetap bisa masuk bulan baru asalkan kriteria elongasinya tadi memenuhi. Ya. Nah, itu seperti memenuhi di atas 6,4 tadi ya? 9,9. Jadi kalau ketinggian hilal itu 3 derajat, elongasinya 6,4 jarak matahari dengan bulan. Kemudian misalkan ketinggian hilal sudah di atas 3 derajat, tetapi seluruh Indonesia mendung, tapi sudut antara matahari dan bulan itu 9,9 sudah, maka masuk. Dipastikan besok sudah masuk bulan baru. Okay. Tujuannya menghindari agar kalender Hijriah itu usianya tidak 28 hari. Nah, itu tujuannya. Kayak seperti yang di Saudi tadi itu, akhirnya kan puasanya cuma 28 hari. Ya ini menarik artinya dalam tanda petik menarik ya. Ternyata di Arab Saudi juga pernah salah. Saya baru dengar juga ini. Iya. Sehingga masyarakat kan harus tahu bahwa Saudi aja lo pernah salah dan mungkin tidak seribut di sini kira-kira ya. Mungkin bagi yang belum tahu ya mungkin tidak seribut itu, tapi bagi orang sana mungkin ribut ya problem juga kan begitu. Dan begini Mas Thalib, ini yang sering terjadi di masyarakat bahwa terutama terkait dengan Arafah, wukuf kan begitu. Oh kan. iya Arafah. Nah, di Indonesia itu biasanya ada beberapa orang yang patokannya di Saudi. Kan begitu loh, kan Idul Adha-nya
Arafah wukufnya di sana tanggal sekian, seharusnya hari rayanya tanggal sekian. Tahun lalu atau kapan pernah terjadi Nah, ikut itu ya? ya seperti itu. Jadi begini sebenarnya bahwa Indonesia itu geografis Indonesia dengan Arab Saudi berbeda. Maka ketetapan untuk memutuskan tanggal 1 Dzulhijjah itu menjadi kewenangan pemerintah Indonesia dan itu harus diikuti bagi warga Indonesia. Kecuali mungkin Muhammadiyah jika berbeda kan seperti tadi kan karena Kemenak kan mengikuti 3 derajat tadi itu ketinggian hilal. Muhammadiyah kalau misalkan berbeda kan tidak masalah kan juga punya sendiri. Nah seperti itu. Maka seharusnya kita yang ada di Indonesia mengikuti yang ada di Indonesia, bukan mengikuti yang di Arab Saudi. Karena perbedaan geografis dan seterusnya. Sebaliknya, jika ada orang Indonesia yang sedang melaksanakan haji dan ketika saat itu diumumkan bahwa wukuf tanggal sekian dan sekian, maka harus mengikuti sana. Karena dia posisi ada di Arab Saudi. Nah itu seperti itu. Banyak yang tanya seperti itu. Itu yang kemudian menjadi, ya saya pikir harus dijelaskan ke masyarakat. Dan ini pentingnya podcast ini. Ya baik, jadi secara prinsip bahwa begini, memang perbedaan itu kadang memang susah untuk dihindari ya. Tetapi yang kabar baiknya untuk tahun-tahun belakangan ini, perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia sudah tidak seribut yang awal-awal dulu Karena mungkin sudah banyak memahami pengetahuan bahwa ternyata metodenya sama-sama yang dipakai juga semua ada dasarnya. Betul. Itu saya kira yang penting. Jadi seperti yang Ustaz Miftahuddin Azmi sampaikan tadi, perbedaan bukan tidak untuk dipolemikan. Kira-kira begitulah ya. Sahabat-sahabat Numuda PJNU Kota Malang, dialog ini saya kira sangat bermanfaat sebagai sebuah tambahan wawasan, sekaligus kita ingin menyadarkan kepada semua orang bahwa perbedaan tidak untuk dipolemikan, karena semua dan masing-masing punya dasar yang tepat, punya dasar yang ilmiah dan punya mungkin dasar hukum yang kuat juga. Kiranya itu Ustaz Miftahuddin Azmi. Terima kasih. Terima kasih. Pencerahannya. Sama-sama Mas Talib. Terus berjuang, syiar, dakwah dan berkhidmat. Oh ya, satu lagi yang ingin saya sampaikan. Iya. Jadi lembaga Falakiyah itu bukan hanya sekedar melihat hilal, kalau bahasa teman-teman itu ngincengi hilal, bukan hanya seperti itu. Kita juga mengukur kiblat. Oh iya, dan macam-macam banyak yang dikerjakan. Nah, ini yang bahkan nyuwun sewu ngapunten Mbah Turehan itu guru besar ilmu falak Kiai di Kudus itu juga saya pikir tidak hanya itu yang diamalkan oleh teman-teman di falak. Beliau juga luar biasa Mas Thalib. Ini yang saya sampaikan juga bahwa beliau pernah berpolemik dengan Gus Dur terkait dengan awal bulan itu, dan Gus Dur, tawaduknya Gus Dur kepada Batur namanya panggilannya itu ya sowan ke Batur, dan ya yang namanya santri kan ya, akhirnya Gus Dur minta maaf. Nah, ini yang kemudian bahwa suntikan-suntikan moral bahwa perbedaan-perbedaan tidak perlu dipolemikkan, kemudian kita tidak hanya sekedar mengukur hilal, melihat hilal dan lain-lain, itu yang saya pikir perlu kita kembangkan dan diberitahukan ke masyarakat. Baik, terima kasih Mas Miftahuddin Azmi. Semoga ini manfaat dan menjadi satu ilmu untuk kita semua. Tentu kita berharap kita semua akan menemui Ramadan dan menjalankan ibadah secara maksimal. Terima kasih dari saya, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.